Halo kawan-kawan, dalam video ini kita akan membahas beberapa tokoh terkenal yang dikenal luas hingga sekarang. Siapa saja mereka, dan apa yang membuat mereka begitu berpengaruh. Mari kita mulai videonya. Bayangkan sebuah malam yang tenang di kota kecil Pisa, Italia, tahun ke-1564, di antara deretan rumah ramah sederhana yang berdiri di tepi jalan berbatu. Lahirlah seorang bayi laki-laki pada tanggal 15 Februari. Bayi itu diberi nama Galileo Galilei. Tak ada yang menyangka bahwa tangisan kecilnya pada malam itu kelak akan mengubah cara manusia melihat dunia dan langit di atas sana. Galileo lahir dalam keluarga yang biasa-biasa saja. Ayahnya bernama Vincenzo Galilei, seorang musisi sekaligus pemikir yang sering bereksperimen dengan nada dan alat musik. Ibunya, Giulia Amanati, adalah seorang ibu rumah tangga yang penuh kasih sayang. Mereka bukan keluarga kaya, tapi di dalam rumah itu ada sesuatu yang jauh lebih berharga: rasa ingin tahu, semangat, dan harapan. Sejak kecil, Galileo tumbuh sebagai anak yang penuh pertanyaan. Ia sering menatap langit malam yang bertabur bintang. Lampu minyak yang redup di rumahnya tak bisa menandingi cahaya rembulan yang menggantung di atas kota Pisa. Dalam hati kecilnya, Galileo sering bertanya, mengapa bulan bersinar? Mengapa bintang-bintang tak pernah jatuh ke bumi? Apa rahasia di balik langit yang luas ini? Lingkungan tempat Galileo tumbuh juga membentuk cara berpikirnya. Pisa adalah kota yang ramai oleh para pedagang, pelajar, dan pemikir. Di sana berdiri menara miring yang terkenal itu, Menara Pisa, tempat banyak orang datang dari jauh hanya untuk melihat keajaibannya. Bagi seorang anak kecil seperti Galileo, kota ini adalah dunia penuh misteri. Setiap sudut jalan, setiap percakapan orang dewasa, selalu membuatnya ingin tahu lebih banyak. Masa kecil Galileo tidak selalu mudah, karena keluarganya tidak kaya. Kadang-kadang mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Namun, ayahnya selalu menekankan pentingnya pendidikan. Vincenzo percaya bahwa meskipun mereka tidak bisa memberi harta, mereka bisa memberi ilmu. Dari ayahnya pula, Galileo belajar satu hal penting: berani berpikir berbeda dari orang lain. Di usia kanak-kanaknya, Galileo sudah menunjukkan bakatnya. Ia senang memperhatikan hal-hal kecil yang sering diabaikan orang lain. Saat orang lain melihat lampu minyak bergoyang karena tiupan angin, Galileo justru memperhatikan ritmenya. Ia menemukan bahwa ayunan lampu itu memiliki pola yang sama, meski waktunya berbeda. Pengamatan sederhana ini kelak menjadi cikal bakal teori penting tentang ayunan dan waktu. Malam demi malam berlalu, dan Galileo kecil terus tumbuh dengan rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Suara ombak dari laut tengah yang tak jauh dari Pisa, denting alat musik ayahnya, dan cahaya bintang di atas langit menjadi teman sehari-harinya. Seakan-akan alam semesta sendiri sedang membisikkan rahasia kepada anak kecil ini, rahasia yang suatu hari akan ia buka untuk seluruh dunia. Galileo kecil mungkin belum tahu, tapi perjalanan panjangnya baru saja dimulai. Dari seorang anak sederhana di Pisa, ia perlahan akan tumbuh menjadi sosok yang namanya dikenang beribat kemudian, waktu berlalu. Galileo kecil kini tumbuh menjadi remaja yang penuh semangat. Usianya semakin bertambah, dan begitu pula rasa ingin tahunya. Seperti kebanyakan orang tua pada masa itu, keluarga Galileo juga memikirkan masa depan anaknya. Ayahnya, Vincenzo, berharap Galileo bisa menjadi seorang dokter. Profesi itu sangat dihormati, dianggap mulia, dan tentu bisa menjamin kehidupan keluarga. Dengan harapan besar itulah, Galileo dikirim untuk belajar di Universitas Pisa. Bayangkan suasana kota pelajar di abad ke-16, itu gedung-gedung kuno dengan dinding batu, ruangan kelas yang dingin, dan mahasiswa-mahasiswa muda berdebat tentang ilmu dan filsafat. Galileo muda melangkah ke tempat itu dengan perasaan campur aduk antara semangat dan tekanan. Awalnya, Galileo mematuhi keinginan ayahnya. Ia mengikuti pelajaran kedokteran. Ia belajar tentang tubuh manusia,
penyakit, dan cara pengobatan. Tetapi, semakin lama ia merasa ada sesuatu yang tidak pas. Hatinya tidak sepenuhnya berada di sana. Ia merasa bahwa pelajaran itu seperti jalan yang lurus tapi hambar. Ada sesuatu di luar sana yang jauh lebih memanggil dirinya. Suatu hari, saat menghadiri kuliah matematika yang diberikan oleh seorang dosen tamu, Galileo merasakan sesuatu yang berbeda. Sang dosen menjelaskan tentang angka, perhitungan, dan cara logika bekerja. Bagi sebagian mahasiswa, itu mungkin hanya angka-angka yang membosankan. Tapi bagi Galileo, itu adalah dunia baru yang menakjubkan. Ia merasa seperti pintu besar telah terbuka di hadapannya. Sejak hari itu, Galileo mulai lebih sering datang ke kelas-kelas matematika dan filsafat alam. Ia membaca buku-buku yang bukan bagian dari kurikulumnya. Malam-malamnya dihabiskan dengan menyalakan lampu minyak kecil, lalu menulis catatan dan menggambar bentuk-bentuk geometri. Ia menemukan kepuasan dalam mencari jawaban yang jelas, tegas, dan bisa dibuktikan. Berbeda dengan pelajaran medis yang penuh teori tanpa kepastian pada masanya. Tak hanya itu, Galileo juga tertarik pada cara kerja benda di sekitar. Ia mengamati ayunan lampu di gereja, tetesan air, dan gerakan benda di tanah. Baginya, semua itu bukan hal sepele. Ada hukum yang mengatur, ada pola yang bisa dipahami. Ia yakin bahwa alam semesta bisa dijelaskan dengan matematika. Namun, pilihan Galileo tidak mudah. Ia tahu bahwa dengan meninggalkan jalur kedokteran, ia mungkin mengecewakan ayahnya. Kedokteran menjanjikan nama besar, sementara matematika dianggap kurang bergengsi saat itu. Tapi Galileo tetap mengikuti kata hatinya. Ia mulai menapaki jalan yang membuatnya bahagia. Meski penuh risiko, hari-hari di Universitas Pisa menjadi awal perjalanan penting. Dari seorang calon dokter yang ragu-ragu, Galileo berubah menjadi seorang pemuda yang mantap memilih jalan ilmu pengetahuan. Ia tidak hanya belajar dari buku, tapi juga dari dunia nyata. Dari benda-benda sederhana yang setiap hari kita lihat, namun jarang kita pikirkan malam-malam panjang, dipisah menjadi saksi. Di kamar kecil dengan cahaya minyak yang temaram, seorang pemuda bernama Galileo mulai merajut mimpinya. Sebuah mimpi yang akan membawa dirinya menantang cara berpikir lama dan membuka jalan menuju penemuan-penemuan besar. Setelah menemukan kecintaannya pada matematika, Galileo muda semakin berani melangkah. Ia tidak hanya duduk di ruang kelas, tidak hanya menyalin catatan dari buku, tapi mulai melakukan sesuatu yang berbeda. Ia ingin melihat sendiri bagaimana dunia bekerja. Bagi Galileo, belajar bukan hanya mendengar kata-kata dosen atau membaca tulisan di kertas. Belajar berarti mengamati, mencoba, dan membuktikan dengan mata serta pikirannya sendiri di Universitas Pisa. Galileo mulai memperhatikan hal-hal yang sering diabaikan orang lain. Salah satu pengamatan paling terkenalnya adalah tentang gerakan benda jatuh. Pada masa itu, banyak orang percaya dengan ajaran Aristoteles, seorang filsuf besar dari Yunani kuno. Aristoteles berkata bahwa benda yang berat akan jatuh lebih cepat daripada benda yang ringan. Hampir semua orang menerimanya begitu saja, tanpa pernah benar-benar mengujinya. Tapi Galileo tidak puas hanya dengan menerima begitu saja. Ia bertanya dalam hatinya, benarkah demikian? Apakah berat benar-benar memengaruhi kecepatan jatuh? Pertanyaan itu membuatnya gelisah. Membuatnya ingin mencoba konon untuk membuktikan pemikirannya. Galileo melakukan sebuah percobaan di menara miring Pisa. Bayangkan pagi yang cerah di kota itu. Orang-orang berkumpul di sekitar menara tinggi yang miring. Penasaran dengan apa yang akan dilakukan Galileo. Ia naik ke atas dengan membawa dua bola. Satu lebih berat, satu lebih ringan. Semua mata tertuju padanya. Kemudian, dengan tenang, ia menjatuhkan kedua bola itu dari puncak menara. Apa yang terjadi? Kedua bola itu ternyata jatuh dan menyentuh tanah pada waktu yang hampir bersamaan. Penonton terkejut, karena apa yang mereka lihat bertentangan dengan ajaran lama yang selama ini dipercaya. Galileo berhasil menunjukkan bahwa cara berpikir lama tidak selalu benar.
Meski ada sebagian orang yang meragukan kisah ini, apakah benar Galileo melakukannya di Menara Pisa atau hanya dalam bentuk pemikiran yang jelas, ia berhasil mengguncang dasar kepercayaan lama dengan logika dan percobaannya. Tapi Galileo tidak berhenti di sana. Ia juga memperhatikan ayunan lampu di gereja. Saat menghadiri misa, ia melihat sebuah lampu minyak besar bergoyang perlahan karena angin. Alih-alih hanya mengabaikannya, Galileo memperhatikan dengan cermat. Ia menemukan bahwa waktu ayunan lampu selalu hampir sama, meskipun besar ayunannya berbeda. Dari pengamatan sederhana itu, lahirlah cikal bakal teori tentang pendulum, yang kelak sangat berguna dalam pembuatan jam. Bagi Galileo, hal-hal kecil bukanlah sekadar hal kecil. Sebuah bola yang jatuh, sebuah lampu yang bergoyang, tetesan air, atau gerakan roda kereta, semuanya menyimpan rahasia yang menunggu untuk diungkap. Ia percaya, di balik setiap gerakan, ada hukum yang bisa dipahami manusia. Hari-hari Galileo diisi dengan percobaan-percobaan sederhana. Ia menaruh bola di papan miring, memperhatikan bagaimana kecepatannya bertambah. Ia mendengarkan suara, mencoba memahami bagaimana nada bisa berubah. Semua itu ia catat dengan tekun. Semakin banyak ia mencoba, semakin yakin ia bahwa alam semesta bukanlah misteri yang tak tersentuh, melainkan sebuah buku besar yang bisa dibaca dengan bahasa matematika dan fisika. Meski banyak orang yang meragukannya, Galileo tetap melangkah. Ia tidak gentar dengan kritik atau cibiran. Baginya, rasa ingin tahu lebih kuat daripada rasa takut. Ia merasa seolah alam sendiri sedang berbicara kepadanya, dan ia punya kewajiban untuk menerjemahkannya agar orang lain bisa mengerti di malam-malam sunyi. Setelah semua hiruk-pikuk kota mereda, Galileo sering duduk sendiri dengan kertas dan pena bulu di tangannya. Di depan lampu minyak yang temaram, ia menuliskan hasil pengamatannya. Angka-angka, catatan dan sketsa memenuhi lembaran kertas. Ia tidak hanya menulis, tapi juga bermimpi. Bermimpi tentang sebuah dunia di mana ilmu pengetahuan bisa membebaskan manusia dari belenggu keyakinan buta. Bab awal penemuannya ini menjadi langkah pertama Galileo sebagai seorang ilmuwan sejati. Ia belajar satu hal penting. Kebenaran tidak selalu datang dari kata-kata orang besar di masa lalu. Kadang, kebenaran datang dari keberanian untuk melihat dengan mata sendiri, berpikir dengan kepala sendiri, dan percaya pada apa yang bisa dibuktikan. Dan begitulah, malam-malam panjang Galileo dipenuhi dengan rasa puas sekaligus penasaran. Setiap pertanyaan yang ia jawab, justru melahirkan pertanyaan baru. Ia belum tahu bahwa langkah kecilnya di Pisa ini akan menjadi dasar dari perjalanan besar yang akan mengguncang dunia. Setelah melewati masa-masa penuh percobaan dan penemuan kecil di Pisa, Galileo perlahan mulai dikenal sebagai pemuda yang berbeda. Ia bukan hanya mahasiswa biasa yang menyalin catatan dan mengikuti aturan, melainkan seseorang yang berani bertanya, berani meragukan, dan berani membuktikan. Sifat inilah yang membuka jalan baginya untuk masuk ke dunia yang lebih luas, dunia pengajaran dan penelitian. Beberapa tahun kemudian, Galileo mendapat kesempatan menjadi dosen di Universitas Pisa. Bayangkan, ruang kelas tua dengan jendela-jendela tinggi, cahaya matahari masuk menembus kaca, dan para mahasiswa duduk di bangku kayu panjang. Di depan mereka, Galileo muda berdiri dengan penuh semangat. Ia bukan dosen biasa yang hanya membaca buku atau mengulang teori lama. Ia punya cara berbeda dalam mengajar. Galileo sering mengajak murid-muridnya untuk melihat dengan mata kepala sendiri. Ia menekankan bahwa ilmu bukan hanya sekadar kata-kata dari orang-orang besar di masa lalu, melainkan sesuatu yang bisa diuji. Bagi sebagian murid, ini adalah hal baru dan menyegarkan. Mereka merasa terbuka matanya. Tetapi, bagi sebagian dosen tua yang masih setia pada ajaran lama, cara Galileo dianggap aneh, bahkan berbahaya. Tak lama kemudian, karena perbedaan pandangan dan tekanan, Galileo meninggalkan Universitas Pisa. Namun,
pintu lain terbuka baginya. Ia kemudian pindah ke Universitas Padua, sebuah tempat yang lebih terbuka dan penuh dengan semangat pembaruan. Di sana, Galileo benar-benar menemukan dunianya. Padua menjadi rumah kedua bagi Galileo. Kota itu ramai dengan para pelajar, pemikir, dan pedagang. Universitasnya dikenal lebih bebas dibandingkan tempat lain, sehingga Galileo bisa mengajar dengan caranya sendiri. Ia merasa lebih leluasa untuk menjelaskan idenya, melakukan percobaan, bahkan menunjukkan langsung kepada murid-muridnya bagaimana hukum alam bekerja di Padua. Galileo semakin terkenal sebagai dosen yang karismatik. Mahasiswanya tidak hanya dari Italia, tapi juga dari berbagai negeri lain. Mereka duduk dengan penuh perhatian setiap kali Galileo berbicara. Ia mampu menjelaskan hal-hal yang rumit dengan sederhana, sehingga mudah dipahami. Cara bicaranya penuh keyakinan, seolah ia benar-benar melihat dunia dengan kacamata berbeda. Selain mengajar, Galileo juga mulai menulis catatan dan buku kecil. Ia menuliskan pengamatannya tentang gerakan benda, tentang suara, bahkan tentang alat-alat baru yang ia coba buat. Ia tak pernah berhenti bereksperimen. Di rumahnya, ia membuat berbagai alat sederhana. Papan miring untuk mengukur kecepatan, pipa untuk mendengarkan suara, bahkan alat untuk menghitung waktu. Semua itu lahir dari rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Kehidupan Galileo di Padua juga penuh warna. Ia punya banyak sahabat, murid yang kagum, dan dukungan dari beberapa orang kaya yang tertarik dengan penelitiannya. Namun, hidupnya tetap sederhana. Ia bukan orang kaya, tapi ia merasa kaya dengan pengetahuan dan rasa ingin tahu. Malam-malam di Padua sering menjadi saat-saat paling berharga. Setelah seharian mengajar, Galileo duduk di meja kerjanya. Dengan pena bulu dan tinta hitam, ia menulis hasil pengamatannya. Di luar, angin malam bertiup membawa suara lonceng kota. Sementara di dalam kamarnya yang remang, Galileo menatap kertas penuh angka, garis, dan catatan, seolah dunia berbicara lewat tulisan-tulisannya. Dari pekerjaannya sebagai dosen dan peneliti, Galileo semakin yakin bahwa ilmu pengetahuan bukan hanya tentang menghafal, ilmu adalah perjalanan panjang untuk menemukan kebenaran. Dan ia percaya, kebenaran itu selalu bisa dibuktikan dengan pengamatan dan logika. Tak banyak yang tahu, tapi masa Galileo di Padua inilah yang membentuk dirinya menjadi ilmuwan sejati. Di sini, ia belajar bagaimana menyampaikan ide dengan jelas, bagaimana menguji teori dengan hati-hati, dan bagaimana menghadapi keraguan dengan keberanian. Setiap langkahnya di kampus, setiap kata yang ia ucapkan di depan murid, setiap malam yang ia habiskan dengan percobaan semuanya, perlahan membangun jalan menuju penemuan besar yang kelak akan mengguncang dunia. Dan di malam yang sunyi, ketika seluruh kota Padua terlelap, Galileo masih terjaga. Cahaya lampu minyak menari di atas mejanya, sementara ia menatap kertas penuh coretan. Dengan hati tenang, ia tahu satu hal. Ia sedang berada di jalur yang benar, jalur yang suatu hari akan membuat namanya dikenang selamanya. Waktu terus berjalan. Galileo sudah semakin matang sebagai seorang pengajar dan peneliti. Ia sudah mengajar di Universitas Padua selama bertahan-tahan, menulis catatan, dan melakukan percobaan. Tetapi di dalam dirinya masih ada rasa gelisah. Ia merasa seolah alam semesta menyimpan lebih banyak rahasia yang belum terungkap, dan dirinya dipanggil untuk menemukannya. Lalu datanglah tahun 1609, sebuah tahun yang mengubah jalan hidupnya. Kabar dari Belanda sampai ke telinga Galileo. Ada seorang pembuat kacamata yang berhasil menciptakan alat kecil dengan lensa, yang bisa membuat benda jauh terlihat lebih dekat. Alat itu disebut teleskop. Bagi orang biasa, teleskop mungkin hanya alat untuk melihat lebih jelas kapal yang datang dari kejauhan di laut. Tapi bagi Galileo, berita itu seperti percikan api yang menyulut imajinasinya. Ia segera berpikir, bagaimana jika alat ini diarahkan ke langit? Apa yang bisa kita lihat di balik cahaya bintang? Galileo tidak membuang waktu. Dengan keahliannya di bidang matematika dan optik,
ia mulai merakit teleskop versinya sendiri. Malam demi malam, ia bekerja dengan sabar. Ia memotong kaca, menggosoknya, lalu menyusunnya dengan hati-hati di dalam tabung kayu. Awalnya, hasilnya belum sempurna, pandangan masih kabur, bayangan masih berlipat. Tapi, Galileo tidak menyerah. Ia terus mencoba, hingga akhirnya berhasil membuat teleskop yang jauh lebih kuat daripada versi Belanda. Bayangkan malam itu, Galileo berdiri di halaman rumahnya dengan teleskop di tangan. Udara dingin Padua menyelimuti, dan langit terbentang luas penuh bintang. Dengan hati-hati, ia mengarahkan teleskop ke bulan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, mata seseorang melihat permukaan bulan dari dekat. Apa yang dilihat Galileo membuatnya terkejut sekaligus takjub. Bulan ternyata tidak halus dan mulus seperti yang selama ini dipercaya banyak orang. Permukaannya penuh dengan gunung, lembah, dan kawah. Bagi Galileo, ini adalah bukti nyata bahwa bulan bukanlah benda sempurna seperti yang dikatakan para filsuf kuno. Bulan adalah dunia, sama seperti bumi, penuh dengan bentuk dan ketidaksempurnaan. Setelah itu, Galileo mengarahkan teleskopnya ke arah lain. Ia melihat bintang-bintang. Dengan mata telanjang, orang hanya bisa melihat sedikit bintang di langit malam. Tapi lewat teleskop, Galileo melihat ribuan, bahkan jutaan bintang kecil yang sebelumnya tersembunyi. Langit tiba-tiba terasa jauh lebih luas daripada yang pernah dibayangkan manusia. Namun, penemuan terbesarnya datang ketika ia mengarahkan teleskop ke planet Jupiter. Malam demi malam, ia mengamati titik-titik kecil di sekitar planet itu. Awalnya ia mengira itu hanya bintang, tapi setelah beberapa malam, ia melihat titik-titik itu bergerak. Mereka bukan bintang, melainkan bulan-bulan kecil yang mengelilingi Jupiter. Galileo menemukan bahwa tidak semua benda di langit berputar mengelilingi bumi. Ada pusat lain, ada gerakan lain. Penemuan ini benar-benar mengguncang cara pandang lama. Selama berabad-abad, orang percaya bumi adalah pusat segalanya. Tapi sekarang, Galileo punya bukti kuat bahwa tidak semua benda mengitari bumi. Hal ini mendukung teori heliosentris dari Kopernikus yang menyatakan matahari adalah pusat tata surya. Galileo tidak hanya berhenti di Jupiter. Ia melihat planet Venus yang memiliki fase seperti bulan. Ia mengamati matahari dan menemukan adanya bintik hitam yang bergerak di permukaannya. Semua penemuan ini semakin menegaskan bahwa langit bukanlah dunia sempurna tanpa cacat. Alam semesta ternyata jauh lebih kompleks, lebih dinamis, dan lebih indah daripada yang dibayangkan. Namun, penemuan besar ini bukan hanya tentang ilmu pengetahuan. Galileo tahu, jika ia menyampaikan hasil pengamatannya, ia akan menantang keyakinan lama yang dijaga ketat oleh gereja. Tapi ia tidak bisa diam. Ia merasa seolah ia telah diberi hadiah oleh alam semesta, dan hadiah itu harus dibagikan pada dunia. Maka, Galileo mulai menulis tentang apa yang ia lihat dengan teleskop. Ia menuliskannya dalam sebuah buku berjudul Sidereus Nuncius, atau Pesan dari Bintang. Buku ini membuat namanya semakin dikenal, bukan hanya di Italia, tapi juga di seluruh Eropa. Orang-orang kagum, penasaran, sekaligus ada yang merasa terganggu. Di malam-malam berikutnya, Galileo masih setia dengan teleskopnya. Di bawah langit gelap Padua, ia terus menatap jauh ke atas, mencari jawaban dari rahasia alam. Sementara dunia di sekitarnya tertidur, Galileo sibuk menyelami lautan bintang, membuka pintu baru dalam pengetahuan manusia. Ia mungkin belum tahu bahwa penemuan ini akan membawanya pada konflik besar dengan gereja, bahkan mengubah jalan hidupnya. Tapi malam itu, di halaman rumah sederhana, dengan teleskop kayu di tangannya, Galileo hanya merasakan satu hal keajaiban. Malam demi malam, Galileo semakin akrab dengan teleskopnya. Benda yang awalnya hanya berupa tabung kayu, dengan lensa sederhana itu, kini telah menjadi jendela yang membuka rahasia besar langit. Setiap kali ia menatap ke dalam teleskop,
Ia merasa si Loyola sedang menyibak tirai gelap yang selama ini menutupi wajah alam semesta sebelumnya. Manusia hanya bisa menebak-nebak tentang langit. Para filsuf kuno seperti Aristoteles mengatakan bahwa semua benda langit bergerak sempurna, bulat, dan tanpa cacat. Gereja pun meyakini bahwa langit adalah dunia yang murni, tidak seperti bumi yang penuh kekurangan. Tapi teleskop Galileo menunjukkan kenyataan yang sangat berbeda. Bayangkan malam itu, angin malam bertiup pelan, dan Galileo duduk dengan matanya menempel pada teleskop. Ketika ia menatap bulan, ia bisa melihat ganang-ganang yang tinggi, lembah yang curam, dan kawah-kawah yang dalam. Semuanya begitu jelas. Ia pun mencatat dengan rapi di bukunya. Baginya, bulan bukan lagi sekadar bulatan terang di langit, tapi sebuah dunia yang nyata, sama seperti bumi. Lalu, ia mengarahkan teleskop ke arah Venus. Dari malam ke malam, bentuk Venus berubah. Kadang terlihat bulat, kadang seperti sabit. Hal ini hanya mungkin terjadi jika Venus bergerak mengelilingi matahari, bukan bumi. Galileo pun tersenyum kecil, karena ini menjadi bukti penting bahwa teori heliosentris, teori yang menyatakan matahari sebagai pusat tata surya, benar adanya. Penemuan lain yang tak kalah mengejutkan datang dari matahari. Pada siang hari, dengan cara yang hati-hati agar matanya tidak rusak, Galileo melihat permukaan matahari. Ia menemukan ada bintik-bintik hitam yang bergerak perlahan di atasnya. Bagi banyak orang, ini mengejutkan, karena selama berabad-abad, matahari dianggap sebagai simbol kesempurnaan, bercahaya tanpa noda. Tapi nayatannya, ia memiliki cacat, memiliki perubahan, dan tentu saja, penemuan yang paling membuatnya terpesona adalah ketika ia terus mengamati Jupiter. Ia melihat ada 4 bulan kecil yang setia mengelilinginya. Malam demi malam, posisinya selalu berubah. Bagi Galileo, pemandangan itu bagaikan sebuah tarian kosmik yang begitu indah. Dunia ternyata tidak hanya berputar mengelilingi bumi, ada pusat lain. Ada gerakan lain, ada keteraturan yang lebih besar daripada yang pernah dibayangkan manusia. Semua temuan ini ia kumpulkan dalam bukunya, Sideros Nuntus, atau Pesan dari Bintang. Buku itu tersebar luas di Eropa. Orang-orang terkejut, kagum, bahkan ada yang tidak percaya. Beberapa ilmuwan lain mencoba mengulanginya. Dan benar saja, mereka melihat hal yang sama. Tapi tentu saja, ada juga yang menolak, terutama mereka yang masih berpegang teguh pada pandangan lama bahwa bumi adalah pusat segalanya. Di balik rasa takjubnya, Galileo tahu bahwa apa yang ia temukan bisa menimbulkan masalah. Gereja Katolik saat itu memegang peranan besar dalam menentukan kebenaran. Mereka masih berpegang pada ajaran lama bahwa bumi adalah pusat alam semesta, sesuai dengan kitab suci. Jika penemuan Galileo benar, maka hal itu bisa dianggap sebagai tantangan langsung terhadap keyakinan yang sudah berabad-abad dijaga. Meski begitu, Galileo tidak bisa menutup mata. Ia merasa seolah-olah alam semesta berbicara kepadanya lewat teleskop. Baginya, setiap gunung di bulan, setiap fase Venus, setiap bintik di matahari, dan setiap bulan, Jupiter adalah bukti bahwa kebenaran tidak selalu sesuai dengan apa yang diyakini banyak orang. Kebenaran harus dicari, dilihat, dan dipahami dengan mata sendiri. Malam-malam panjang itu membuat Galileo sering lupa waktu. Kadang, ia duduk berjam-jam di udara dingin. Matanya terus menempel pada teleskop, tangannya mencatat dengan tekun. Ia seperti seorang pengembara yang menapaki peta baru peta langit. Sementara orang lain di kota Padua sudah tertidur lelap. Galileo masih terjaga, tenggelam dalam dunia bintang yang seakan tak ada habisnya. Ada rasa kesepian, tentu, tapi di sisi lain, ada juga rasa bahagia yang sulit dijelaskan. Karena setiap malam, ia seolah sedang berkekap-kekap dengan semesta. Seperti sahabat lama yang akhirnya menunjukkan rahasia yang selama ini tersembunyi. Namun di dalam hati kecilnya, Galileo juga tahu, rahasia langit yang ia buka ini
bukan hanya sekadar keajaiban, ia juga adalah tantangan besar. Dunia mungkin belum siap menerima semua kenyataan ini. Dan pada suatu waktu, kebenaran yang ia bawa akan berbenturan dengan kekuasaan yang lebih besar. Tapi malam itu, Galileo tidak memikirkan semua itu. Ia hanya duduk di bawah bintang, menatap jauh ke atas, dan membiarkan rasa takjub itu memenuhi dirinya. Alam semesta seolah tersenyum padanya. Seakan berkata, "Kamu sudah melihat sebagian kecil dariku, tapi perjalananmu baru saja dimulai." Setelah Galileo menerbitkan Sidereus Nuncius dan hasil-hasil pengamatannya menyebar ke seluruh Eropa, namanya semakin terkenal. Orang-orang di berbagai kota mulai membicarakannya. Ada yang menyebutnya jenius, ada pula yang menganggapnya gila. Namun, seperti cahaya lilin yang semakin terang di ruangan gelap, penemuannya tidak bisa diabaikan begitu saja. Galileo berhasil mengguncang keyakinan lama yang sudah berabad-abad dijaga. Teorinya bahwa bumi bukan pusat alam semesta, melainkan matahari, membuat banyak orang mulai berpikir ulang. Tapi di sisi lain, pandangan ini juga membuat gereja Katolik merasa terancam. Pada masa itu, gereja bukan hanya tempat ibadah, melainkan juga pusat kekuasaan. Apa yang mereka katakan dianggap sebagai kebenaran mutlak di dalam kitab suci. Ada bagian yang sering diartikan bahwa bumi adalah pusat segalanya, dan matahari serta bintang berputar mengelilingi bumi. Maka ketika Galileo menunjukkan bakti-bakti sebaliknya melalui teleskopnya, banyak pejabat gereja merasa siola ajaran mereka ditantang secara langsung. Bayangkan Galileo diundang ke Roma. Ia berjalan, melewati lorong-lorong besar dengan dinding tinggi dan hiasan lukisan megah. Di sana, para kardinal, uskup, dan pejabat tinggi gereja duduk dengan wajah serius. Mereka mendengarkan Galileo menjelaskan penemuannya, tetapi sebagian besar dari mereka tidak benar-benar ingin melihat lewat teleskopnya. Mereka lebih sibuk menjaga keyakinan lama daripada membuka mata pada kenyataan baru. Ada yang menuduh Galileo melawan kitab suci, ada yang mengatakan bahwa ia bisa menyesatkan umat. Tuduhan-tuduhan itu bukan hal kecil, karena pada masa itu, melawan gereja bisa berarti akhir dari segalanya, bukan hanya karier, tapi juga hidup. Namun Galileo tidak mundur begitu saja. Dengan keberanian yang tenang, ia berkata bahwa kitab suci adalah kitab suci tentang iman dan moral, bukan buku tentang ilmu pengetahuan. Ia percaya bahwa Tuhan memberikan manusia akal budi untuk memahami ciptaannya. Maka, menggunakan teleskop dan logika bukanlah bentuk pemberontakan, melainkan bentuk penghormatan kepada kebesaran Sang Pencipta. Tetapi kata-kata itu tidak cukup menenangkan semua pihak. Beberapa pejabat gereja merasa Galileo harus diam. Mereka memperingatkannya untuk tidak lagi menyebarkan gagasan tentang heliosentrisme, teori bahwa matahari adalah pusat tata surya. Galileo, meski hatinya bergejolak, akhirnya mengangguk. Ia tahu bahwa terlalu keras melawan saat itu hanya akan membawa dirinya pada kehancuran. Malam-malam setelah peringatan itu terasa berat baginya. Di kamarnya yang sederhana, Galileo duduk termenung di bawah cahaya lampu minyak. Teleskopnya tergeletak di meja, seolah menunggu disentuh. Tetapi setiap kali ia melihatnya, ia teringat akan ancaman yang baru saja diterimanya. Ia tahu kebenaran ada di ujung teleskop itu, tapi dunia tidak siap mendengarnya. Di luar jendela, bintang-bintang tetap bersinar, tenang, dan indah. Galileo menatap mereka dengan hati penuh kerinduan. Ia ingin sekali menceritakan apa yang ia lihat, membagikan kebenaran pada dunia. Tapi ia harus menahan diri, seperti seorang pengembara yang menemukan jalan baru, namun terpaksa berhenti karena ada jurang di depannya. Meski begitu, Galileo tidak sepenuhnya menyerah. Ia masih mengajar, masih menulis, meski dengan bahasa yang lebih hati-hati. Ia berbicara melalui isyarat, melalui perumpamaan, melalui kalimat-kalimat yang tersamar. Ia percaya, suatu hari nanti, kebenaran tidak bisa lagi ditahan oleh siapapun. Malam itu, saat semua orang tertidur,
Galileo berbisik pada dirinya sendiri. Kebenaran tidak akan mati. Meski hari ini, aku harus diam. Suatu saat nanti, dunia akan melihat apa yang kulihat. Dan dalam keheningan itu, teleskopnya tetap berdiri di meja. Diam, tapi penuh rahasia. Rahasia yang menunggu waktu untuk kembali mengubah dunia. Waktu terus berjalan, dan Galileo semakin dikenal. Bukan hanya sebagai seorang ilmuwan, tapi juga sebagai sosok yang berani berbicara di tengah dunia yang penuh aturan. Namun, semakin namanya besar, semakin banyak pula mata yang mengawasinya. Apa yang dulu hanyalah bisik-bisik kecil, kini mulai berubah menjadi sorotan tajam. Galileo masih mengajar, masih menulis, dan sesekali berbicara di depan para bangsawan yang kagum dengan penemuannya. Banyak orang kaya dan berpengaruh yang mendukungnya. Mereka tertarik dengan teleskopnya, dengan kisah bulan yang punya gunung, dengan Venus yang berubah bentuk, dengan bulan-bulan kecil yang mengelilingi Jupiter. Semua itu terasa baru, segar, dan memikat. Tapi di sisi lain, para pemuka gereja semakin resah. Bagi mereka, Galileo bukan hanya seorang ilmuwan yang mulai dilihat sebagai ancaman. Kata-katanya bisa mengguncang keyakinan umat, bisa membuat orang mempertanyakan ajaran lama yang selama ini dijaga ketat. Maka, semakin sering Galileo bicara, semakin keras pula penolakan yang datang. Bayangkan suasana di Roma saat itu. Jalan-jalan kota dipenuhi orang-orang dengan jubah panjang. Lonceng gereja berdentang tiap jam, dan di dalam gedung-gedung besar, para pejabat gereja berkumpul. Di ruangan gelap yang hanya diterangi cahaya lilin, mereka membicarakan Galileo. Ada yang menganggapnya harus diam, ada yang ingin menghukumnya, dan ada pula yang masih mencoba mencari jalan damai. Tapi satu hal pasti, namanya tak lagi bisa dipisahkan dari kontroversi. Galileo sendiri merasakan tekanan itu. Ia mulai mendapat surat peringatan, gosip buruk, bahkan ada yang menuduhnya sombong dan keras kepala. Malam-malamnya, yang dulu penuh ketenangan, kini sering dihantui kegelisahan. Saat duduk di depan teleskop, kadang ia bukan lagi hanya melihat bintang, tapi juga bayangan ancaman yang makin dekat. Meski begitu, Galileo tetap punya jiwa petarung. Ia percaya bahwa kebenaran harus disampaikan, meski dengan risiko besar. Maka ia menulis buku lain, kali ini dengan bahasa yang lebih tegas. Buku itu membandingkan dua pandangan besar. Pandangan lama, bahwa bumi adalah pusat, dan pandangan baru, bahwa mataharilah yang menjadi pusat. Buku ini ditulis dengan cerdas. Galileo bahkan membuatnya seperti sebuah percakapan antara beberapa tokoh imajiner, sehingga pembaca bisa merasakan perdebatan di dalamnya. Tapi meskipun gaya penulisannya halus, isinya tetap jelas. Galileo berpihak pada teori heliosentris, teori matahari sebagai pusat. Dan disinilah api benar-benar mulai membesar. Buku itu membuat banyak orang semakin yakin dengan penemuan Galileo, tapi juga membuat gereja merasa ditantang habis-habisan. Bagi sebagian pemuka agama, Galileo sudah melangkah terlalu jauh. Ia bukan hanya sekadar ilmuwan yang penasaran pada bintang, tapi seorang penggugat tatanan lama. Malam-malam di rumah Galileo berubah. Jika dulu ia menulis dengan tenang ditemani cahaya lampu minyak, kini ia sering berhenti sejenak, menatap ke jendela, dan mendengarkan suara langkah di jalanan. Ada rasa waspada, seakan-akan setiap saat seseorang bisa datang mengetuk pintu dengan perintah penangkapan. Namun, ada pula sisi lain. Galileo masih mendapat dukungan dari banyak murid dan sahabatnya. Mereka sering datang ke rumah, duduk di sekeliling meja kayu, mendengarkan Galileo berbicara dengan penuh semangat. Mereka tahu gurunya sedang berada di ujung bahaya, tapi mereka juga tahu bahwa apa yang disampaikannya adalah sesuatu yang berharga. Di tengah semua tekanan itu, Galileo tetap berpegang pada keyakinannya. Baginya, bintang-bintang, planet, dan seluruh langit sudah berbicara. Ia hanya menjadi penyampai. Ia sering berkata dalam hati, "Aku tidak melawan Tuhan. Justru aku ingin menunjukkan betapa besar ciptaannya." Tapi, dunia di sekelilingnya tidak sesederhana itu.
Kebenaran ilmiah dan kekuasaan agama sedang berhadapan, dan Galileo berada tepat di tengah-tengahnya. Malam itu, ketika seluruh kota Padua tertidur, Galileo duduk sendiri di ruang kerjanya. Angin malam masuk melalui celah jendela, membawa dingin yang menusuk. Ia menatap katitan-katitan di mejanya penuh angka, gambar, dan coretan. Lalu matanya beralih ke teleskop, sahabat setianya. Dalam keheningan itu, Galileo sadar, perjalanan ini tidak bisa ia hentikan. Konflik semakin memanas, dan cepat atau lambat, ia harus berhadapan langsung dengan penguasa terbesar di Eropa. Ia menarik napas panjang, memejamkan mata, dan berbisik pelan. Semoga Tuhan memberiku kekuatan. Karena kebenaran ini harus bertahan. Dan di luar sana, langit malam tetap penuh bintang. Indah, dingin, dan diam, Sioliala menunggu. Seakan tahu bahwa badai besar akan segera datang. Waktu yang ditakuti Galileo akhirnya tiba. Tahun 1633, ia dipanggil ke Roma untuk menghadapi sidang inkuisisi. Perjalanan itu bukan perjalanan biasa. Bagi Galileo, langkah kakinya menuju kota suci itu terasa berat. Seolah setiap batu di jalan mengingatkannya bahwa ia sedang mendekati sebuah persidangan yang bisa mengubah nasibnya. Roma kala itu berdiri megah, dengan bangunan gereja yang menjulang dan lorong-lorong batu yang ramai oleh orang. Namun bagi Galileo, semua keindahan itu terasa asing. Ia datang bukan sebagai tamu terhormat, melainkan sebagai seorang terdakwa. Namanya disebat-sebat di mana-mana. Sebagian mengaguminya, tapi banyak pula yang mencurigainya. Sidang inkuisisi diadakan di gedung besar, dengan dinding tinggi, dan suasana penuh wibawa. Di dalamnya, para pejabat gereja duduk dengan jubah hitam, dan wajah serius. Cahaya lilin berkelip-kelip, menciptakan bayangan panjang di dinding. Galileo, yang sudah berusia lanjut dan tubuhnya mulai lemah, berdiri di hadapan mereka. Tubuhnya mungkin rapuh, tapi pikirannya masih tajam. Pertanyaan-pertanyaan diajukan kepadanya. Apakah benar? Ia menulis buku yang mendukung teori bahwa matahari adalah pusat. Apakah benar ia mengajarkan hal itu kepada orang banyak? Apakah ia sadar bahwa ajarannya bertentangan dengan kitab suci? Galileo menjawab dengan hati-hati. Ia mencoba menjelaskan bahwa apa yang ia lakukan bukanlah menentang iman, melainkan mencari kebenaran lewat pengamatan. Ia berkata bahwa ia hanya menuliskan apa yang ia lihat dengan teleskop, bukan menentang Tuhan. Tetapi bagi sebagian hakim, itu tidak cukup. Mereka tidak mencari penjelasan ilmiah. Mereka mencari pengakuan bersalah. Hari-hari persidangan berjalan panjang. Galileo harus bolak-balik datang, duduk berjam-jam, mendengarkan tuduhan, dan menjawab dengan suara yang kadang bergetar. Di luar gedung, orang-orang menunggu kabar. Nama Galileo sudah terlalu besar untuk diabaikan. Akhirnya, keputusan dijatuhkan. Gereja menyatakan bahwa teori heliosentris adalah sesat. Buku-buku Galileo dilarang, dan Galileo sendiri, meski tidak dihukum mati, dipaksa untuk menyangkal pandangannya di depan umum. Bayangkan, seorang pria tua dengan rambut memutih, berdiri di hadapan hakim-hakim inkuisisi. Dengan suara pelan, ia membaca kata-kata penyangkalan yang disiapkan untuknya. Ia harus mengatakan bahwa matahari bukan pusat, bahwa bumi tidak bergerak, dan bahwa ia menyesal atas tulisannya. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia tahu itu bukan kebenaran, tapi ia juga tahu ia tak punya pilihan lain. Setelah sidang, Galileo tidak dipenjara dalam arti sebenarnya. Ia hanya dikenakan tahanan rumah. Tetapi bagi seorang ilmuwan, itu tetap terasa seperti kurungan. Ia tidak lagi bebas mengajar, tidak lagi bisa bepergian, dan semua pandangannya harus dibatasi. Namun, ada sebuah kisah yang sering diceritakan orang entah benar atau hanya legenda. Setelah ia dipaksa menyatakan bahwa bumi tidak bergerak, konon Galileo berbisik pelan, hampir tak terdengar persi, move, artinya, nemen. Ia tetap bergerak. Kalimat itu menjadi simbol keberanian.
Meski mulutnya dipaksa diam, hati dan pikirannya tetap setia pada kebenaran. Malam-malam setelah persidangan, Galileo kembali ke rumahnya. Ia duduk sendirian di ruang kerjanya yang sepi. Teleskopnya masih ada di sana, diam seperti saksi bisu. Di luar jendela, bintang-bintang tetap berkelip, seolah-olah tidak peduli pada persidangan manusia di bumi. Galileo tahu hidupnya tidak akan sama lagi, tetapi di dalam hati, ia merasakan ketenangan kecil. Karena, meskipun ia dipaksa mundur, kebenaran yang ia temukan sudah tersebar. Murid-muridnya tahu, ilmuwan lain di Eropa tahu, dan yang lebih penting, langit itu sendiri tidak bisa disembunyikan. Bagi Galileo, persidangan itu bukanlah akhir, melainkan bagian dari perjalanan panjang. Dunia mungkin belum siap menerima apa yang ia lihat, tapi ia percaya, suatu hari nanti, kebenaran itu akan menang. Dan malam itu, di bawah cahaya redup lampu minyak, Galileo berbaring di ranjangnya. Matanya menatap kosong ke langit-langit. Dengan napas berat, ia berbisik dalam hati. Bumi tetap bergerak. Meski aku dipaksa mengatakan sebaliknya, tahun-tahun terakhir hidup Galileo dihabiskan dalam kesunyian. Setelah sidang inkuisisi, ia harus menjalani tahanan rumah. Itu artinya ia tidak lagi bisa berjalan bebas di kota, tidak bisa berdiskusi terbuka di universitas, dan tidak bisa mengajar murid-muridnya di kelas seperti dulu. Rumahnya menjadi batas dunia, dan dinding-dinding di sekelilingnya seolah menjadi saksi bisu penderitaannya. Namun, meski tubuhnya terpenjara, pikiran Galileo tidak pernah berhenti mengembara. Ia masih menulis, masih merenung, dan masih menyusun katitan-katitan ilmiah. Bahkan di tengah keterbatasan, ia sempat menyelesaikan karyanya yang penting tentang gerak dan hukum alam, yang kelak menjadi dasar bagi ilmuwan besar setelahnya, Isaac Newton. Sayangnya, usia tua dan penderitaan membuat tubuh Galileo melemah. Matanya perlahan kehilangan cahaya. Bayangkan seorang pria yang menghabiskan hidupnya untuk melihat lebih jauh dari siapapun, kini harus hidup dalam kegelapan. Ia benar-benar buta. Teleskop yang dulu menjadi jendela semesta, kini hanya bisa ia sentuh tanpa lagi bisa digunakan. Tetapi meskipun penglihatannya hilang, semangatnya tidak padam. Murid-muridnya tetap datang, duduk di sekelilingnya, mendengarkan kata-katanya. Galileo berbicara dengan suara tenang, kadang pelan, kadang penuh semangat, seolah ia masih bisa melihat bintang-bintang yang selalu menemaninya. Ia menanamkan keyakinan pada mereka bahwa ilmu pengetahuan adalah jalan panjang yang tidak boleh berhenti. Meski penuh rintangan, pada tahun 1642, Galileo akhirnya menghembuskan napas terakhir. Ia meninggal dunia di rumahnya, dalam keadaan sederhana. Tak ada pesta besar, tak ada penghormatan luar biasa. Bahkan, pada awalnya gereja menolak memberikan pemakaman yang layak, karena masih menganggapnya seorang pembangkang. Dunia seakan melepas kepergiannya dengan diam. Namun waktu punya cara sendiri untuk menyingkap kebenaran. Setelah Galileo tiada, penemuan-penemuannya perlahan terbukti benar. Ilmuwan lain melanjutkan langkahnya, membuktikan teori-teorinya dengan cara yang lebih kuat. Isaac Newton, misalnya, menggunakan dasar dari pengamatan Galileo untuk merumuskan hukum gravitasi yang hingga kini masih kita pelajari di sekolah. Nama Galileo yang dulu pernah dicap sesat, kini justru dikenal sebagai bapak ilmu pengetahuan modern. Penemuannya tentang langit, tentang gerak benda, tentang cara berpikir ilmiah, semua itu menjadi pondasi dari ilmu pengetahuan masa kini. Lebih dari itu, warisan Galileo bukan hanya teleskop atau catatan ilmiah. Warisan terbesarnya adalah cara berpikir kritis. Keberanian untuk meragukan hal-hal yang dianggap pasti. Keberanian untuk melihat dengan mata sendiri. Dan keberanian untuk berdiri pada kebenaran meski seluruh dunia menentangnya. Hari ini, ketika kita menatap bulan dengan teleskop modern, ketika kita belajar tentang tata surya di sekolah, atau ketika kita membaca tentang hukum fisika yang sederhana, semua itu berakar dari keberanian seorang pria tua dari Italia, bernama Galileo Galilei.
Malam-malam panjang yang ia habiskan di bawah langit berbintang, kini seakan terbayar, karena kebenaran yang dulu ia sembunyikan dengan bisikan kecil, kini bersinar terang di seluruh dunia. Bayangkan Galileo, di akhir hidupnya, duduk dalam kegelapan karena buta, namun tersenyum kecil dalam hati. Ia tahu bahwa meskipun dirinya dibungkam, bintang-bintang tetap bersinar, bumi tetap berputar. Dan suatu hari, dunia akan mengakui apa yang ia lihat. Kini, ratusan tahun setelah ia pergi, namanya tidak hilang di telan waktu. Ia dikenang, dipelajari, bahkan dihormati. Galileo telah menjadi bukti bahwa meski seorang manusia bisa dibatasi tubuhnya, pikirannya bisa terbang jauh melampaui batas itu. Dan ketika malam datang, saat kita menatap langit penuh bintang, seolah kita masih bisa mendengar bisikan Galileo di kejauhan. Lihatlah sendiri, alam semesta selalu jujur pada mereka yang berani membuka mata.